Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 9, kelas Kimia B 2020, Universitas Negeri Jakarta. Kami akan memaparkan materi mengenai metabolisme nukleotida dengan dosen pengampu yaitu Ibu Irma Ratmakartika, M.Tech. Nah, sebelum masuk ke materi, kita perkenalan dulu yuk dengan anggota kelompok 9. Yang pertama ada Muhammad Ali Rizky Maulana, Sabrina Nawal Febri Fajri, Diana Novianti, dan Aisyah Turida. Nah, kemudian apa saja sih yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama ada sejarah sintesis nukleotida, pengertian nukleotida, pencernaan dan penyerapan nukleotida dalam tubuh, prinsip anabolisme dan katabolisme nukleotida, interrelasi metabolisme nukleotida dan senyawa antara berenergi tinggi, metabolisme purin dan pirimidin, sintesis asam urat, dan mekanisme pengendalian metabolisme nukleotida. Nah, kita langsung masuk ke materi yang pertama yuk, yaitu sejarah sintesis nukleotida. Sejarah ini dimulai oleh Johann Friedrich Miesel pada tahun 1868. Johann ini berangkat untuk meneliti komponen kunci dari sel darah putih, bagian dari sistem kekebalan tubuh kita. Sumber utama sel-sel ini adalah perban berlapis nanah yang dikumpulkan dari klinik medis terdekat. Ia melakukan eksperimen menggunakan larutan garam untuk lebih memahami apa yang menyusun sel darah putih. Dia memperhatikan bahwa ketika dia menambahkan asam ke larutan sel, zat terpisah dari larutan. Zat ini kemudian larut lagi ketika alkali ditambahkan. Ketika menyelidiki zat ini, dia menyadari bahwa zat itu memiliki sifat tak terduga yang berbeda dengan protein lain. Kemudian Johann menyebut zat misterius ini adalah nuklein, karena dia percaya itu berasal dari inti sel. Tanpa sepengetahuannya, ia telah menemukan dasar molekuler dari semua kehidupan, DNA. Dia kemudian mulai mencari cara untuk mengekstraknya dalam bentuk murni. Kemudian pada tahun 1881, Albert Koselleck adalah seorang ahli biokimia Jerman yang membuat kemajuan besar dalam memahami blok bangunan dasar nuklein. Pada tahun 1881, ia mengidentifikasi nuklein sebagai asam nukleat dan memberikan nama kimianya saat ini asam deoksiribonukleat atau disingkat dengan DNA. Dia juga mengisolasi 5 nukleotida basa yang merupakan blok bangunan DNA dan RNA, yaitu adenin, sitosin, guanin, timin, dan urasil. Nah, kemudian penelitian tentang DNA ini berlanjut pada tahun 1950 oleh Erwin Sergap. Ia menemukan jumlah basa-basa nitrogen dalam DNA. Jumlah basa-basa nitrogen ini bervariasi pada beberapa spesies. Kemudian hasil dari penemuannya ini dinamakan dengan hukum Sergap. Lalu pada tahun 1951 sampai 1953, Rosalind Franklin melakukan kerjasama riset dengan Maurice Wilkins dan Raymond Gosling. Ia berhasil memfoto struktur DNA dengan difraksi sinar X. Kemudian ia menemukan bahwa gugus fosfat terdapat pada struktur DNA. Lalu ia hampir menemukan struktur untai ganda. Lalu pada tahun 1953 inilah James Watson dan Francis Crick menemukan struktur untai ganda DNA. Kemudian mereka dianugerahi Nobel pada tahun 1962 di bidang fisiologi atau kedokteran.
Baik, selanjutnya kita akan membahas pengertian nukleotida. Nukleotida adalah senyawa organik yang berperan sebagai monomer penyusun polimer asam nukleat. Jadi dapat dikatakan asam nukleat tersusun atas rantai monomer nukleotida yang berjumlah ribuan bahkan jutaan. Asam nukleat ini ada yang berupa asam deoksiribosonukleat atau DNA dan juga asam ribonukleat atau RNA. Nukleosida tersusun dari basa nitrogen dan gula pentosa, sedangkan nukleotida tersusun dari 3 subunit, yaitu gugus basa nitrogen heterosiklik atau basa nukleotida, gula pentosa yang dapat berupa ribosa atau deoksiribosa, dan setidaknya 1 gugus fosfat. Jadi, gugus fosfat inilah yang membedakan antara nukleosida dan nukleotida. Nah, mari kita lihat gambarnya ya. Di sini nukleosida tersusun atas gugus basa nitrogen dan gula pentosa. Sedangkan nukleotida ada gugus basa nitrogen, gula pentosa, dan setidaknya 1 gugus fosfat. Nah, nukleotida itu juga terdapat beberapa nama. Yang pertama yaitu nukleotida monofosfat, di mana 1 gugus fosfat terikat. Sedangkan nukleotida difosfat yaitu terdapat 2 gugus fosfat yang terikat, lalu nukleotida trifosfat yaitu terdapat 3 gugus fosfat yang terikat. Ini merupakan struktur nukleotida. Sini terdapat basa nitrogen atau basa nukleotida yang terdiri dari 2 jenis, yaitu purin dan pirimidin. Di sini purin ada yang berupa adenin dan guanin, sedangkan pirimidin ada yang berupa sitosin, timin, dan urasil. Lalu ada gula pentosa atau gula 5 karbon. Di sini ada yang berupa deoksiribosa dan ada yang berupa ribosa. Lalu gugus fosfat. Nah, yang membedakan antara RNA dan DNA yaitu ada pada rantainya. Kalau rantai RNA ini rantai pendek, sedangkan DNA yaitu rantai panjang. Dan RNA ini single strand, sedangkan DNA yaitu double strand. Pada basa nitrogen, RNA terdiri atas adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Pada DNA, basa nitrogennya terdiri atas adenin, guanin, sitosin, dan timin. Nah, gula pentosa pada RNA berupa ribosa, sedangkan gula pentosa pada DNA yaitu deoksiribosa. Selanjutnya kita akan membahas tentang pencernaan dan penyerapan nukleotida di dalam tubuh. Nah, pencernaan nukleotida secara garis besar dapat dilihat dalam slide berikut, di mana bahan makanan yang mengandung asam nukleat, DNA dan RNA seperti buah, sayur, dan daging, telur, dan lain-lain itu dimakan oleh manusia melalui mulut. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanis, yaitu proses mastikasi dan deglutisi. Nah, apa itu proses mastikasi? Nah, mastikasi itu adalah proses pengunyahan makanan oleh gigi. Nah, dan kemudian bahan makanan yang sudah lunak ya dan bercampur dengan air liur atau yang sering kita sebut dengan bolus itu ditelan masuk ke kerongkongan. Nah, prosesnya itu disebut dengan deglutisi atau penelanan. Dengan adanya gerak peristaltik kerongkongan, bolus ditransfer ke lambung. Di dalam lambung merupakan proses awal pencernaan secara kimiawi. Kemudian lebih lanjut, asam nukleat yang sudah dipecah dalam lambung masuk ke usus halus dan terjadi proses pemecahan asam nukleat menjadi bahan yang paling sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Nah, kemudian untuk penyerapan itu terjadi di usus halus melalui transport membran. Setelah diserap, kemudian asam nukleat atau monomer asam nukleat itu masuk ke peredaran darah
dan diedarkan ke jaringan tubuh. Nah, setelah melalui serangkaian proses metabolisme yang panjang, hasil samping dari proses pencernaan nukleotida akan melalui usus besar, kemudian dikeluarkan lewat anus bersama bahan lain. Nah, penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan di slide berikut. Yang pertama, pencernaan di lambung. Telah ditemukan oleh Liu et al. 2015 bahwa gastric juice dapat mencerna asam nukleat. Penelitian terbaru ini melaporkan bahwa enzim yang paling dominan di dalam gastric juice, yaitu pepsin, dapat mendenaturasi atau menguraikan DNA. Nah, kenapa? Karena kondisi yang sangat asam dalam lambung dapat mendenaturasi rantai DNA menjadi rantai tunggal. Kemudian, enzim pepsin yang terdapat dalam gastric juice tersebut memutus asam nukleat pada urutan tertentu dengan fragmen ujung 3-fosfat dan ujung 5-hidroksi. Sisi aktif atau situs aktif untuk memutuskan ikatan fosfodiester asam nukleat diyakini itu sama dengan yang digunakan untuk memutus ikatan peptida pada protein, sehingga enzim pepsin ini aktif juga untuk mencerna asam nukleat. Nah, kemudian beberapa penelitian kemudian berpendapat bahwa pencernaan kimiawi dimulai di lambung, bukan di usus halus. Kemudian pencernaan di usus halus. Nah, setelah fragmen asam nukleotida, DNA dan RNA itu dicerna di lambung, kemudian masuk ke usus halus yang terlarut dalam gastric chyme. Nah, gastric chyme ini masuk ke duodenum usus halus. Kemudian pankreas memberikan dua enzim nuklease, yaitu ribonuklease dan deoksiribonuklease. Nah, apa fungsi enzim ribonuklease dan deoksiribonuklease? Fungsi enzim ribonuklease sendiri adalah mengkatalisis reaksi pemecahan RNA menjadi ribonukleotida. Sedangkan untuk deoksiribonuklease itu mengkatalisis reaksi pemecahan DNA menjadi deoksiribonukleotida. Nah, kemudian nukleotida yang sudah terbentuk tersebut dari DNA dan RNA ini dipecah menjadi lebih kecil lagi oleh enzim nukleotidase yang terdapat pada usus halus atau Bruch's border. Nah, di sini ada pemecahan DNA oleh enzim deoksiribonuklease. Dapat dilihat di sini ada dua enzim DNase atau deoksiribonuklease 1 dan deoksiribonuklease 2. Perbedaannya, DNase 1 memecah DNA menjadi 2 nukleotida dengan ujung 3 hidroksi dan 5 fosfo. Sedangkan untuk DNase 2 memecah DNA menjadi 2 nukleotida dengan ujung 5 hidroksi dan 3 fosfo. Dapat dilihat dalam gambar berikut. Kemudian untuk pemecahan RNA oleh enzim ribonuklease. Nah, di sini ada fragmen RNA dipecah oleh RNase menjadi 2 nukleotida, yang mana yang pertama adalah nukleotida dengan ujung 3 fosfo dan yang kedua dengan ujung 5 hidroksi. Nah, kemudian seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, nukleotida itu akan dipecah lagi di Bruch's border. Nah, pemecahan nukleotida ini tepatnya terjadi di mikrofili di usus halus di Bruch's border. Dua enzim Bruch's border berperan pada reaksi pemecahan nukleotida, yaitu yang pertama fosfatase dan yang kedua nukleosidase. Nah, fungsi enzim fosfatase sendiri adalah mengkatalisis pemutusan gugus fosfat nukleotida untuk membentuk ion fosfat dan nukleosida atau basan hidrogen dan gula pentosa. Nah, kemudian nukleosida yang masih terdiri dari basan hidrogen dan gula pentosa tersebut dipecah menjadi gula pentosa dan basan hidrogen yang dikatalisis oleh enzim berikutnya, yaitu enzim nukleotidase. Sampai sini jelas bahwa hasil akhirnya
dari proses pemecahan nukleotida yaitu ion fosfat, basa nitrogen, dan gula pentosa yang akan diserap dan diedarkan ke jaringan tubuh. Dapat dilihat juga dalam gambar di samping. Kemudian penyerapan asam nukleat atau monomer asam nukleat. Nah, penyerapan monomer asam nukleat ini terutama terjadi di duodenum dan decenum usus halus. Pada fili usus halus, semua asam nukleat diserap sebagai monomernya yaitu basa nitrogen, gula pentosa, dan ion fosfat. Protein transport membran membawa produk pencernaan nukleotida ke dalam sel epitel dari lumen. Kemudian beberapa juga melibatkan transport aktif primer, yang lain juga melibatkan transport aktif sekunder. Kemudian melalui difusi, produk pencernaan nukleotida itu diangkut dari sel epitel usus, menyeberangi membran basolateral, kemudian masuk ke dalam cairan interstitial, dan pada akhirnya masuk ke peredaran darah. Nah, produk pencernaan nukleotida diangkut oleh sirkulasi darah ke hati dan jaringan lain di mana mereka mengalami degradasi lebih lanjut. Katabolisme sendiri adalah reaksi penguraian senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Sedangkan untuk katabolisme asam nukleat adalah reaksi penguraian asam nukleat menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Nah, proses katabolisme termasuk reaksi eksergonik dan menghasilkan energi. Kemudian untuk tahapan katabolisme asam nukleat yaitu berturut-turut. Yang pertama menjadi nukleotida, setelah menjadi nukleotida menjadi nukleosida, kemudian menjadi purin, pirimidin, dan asam urat. Kemudian anabolisme. Nah, anabolisme sendiri merupakan reaksi penggabungan monomer-monomer untuk membuat suatu senyawa yang lebih kompleks. Nah, anabolisme asam nukleat sendiri merupakan reaksi yang merangkai senyawa asam nukleat dari komponen penyusunnya yaitu gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Nah, proses anabolisme kebalikan dari proses katabolisme yaitu termasuk reaksi endogenik dan memerlukan energi. Nah, proses anabolisme asam nukleat termasuk biosintesis RNA dan biosintesis DNA dalam tubuh. Baik, selanjutnya kita akan membahas interrelasi metabolisme nukleotida dan senyawa antara berenergi tinggi. ATP adalah nukleotida yang terdiri dari adenin, ribosa, dan trifosfat. Sebagai pengemban energi, ATP kaya energi karena unit trifosfatnya mengandung 2 ikatan fosfoanhidrida. Sejumlah besar energi bebas dilepaskan ketika ATP dihidrolisis menjadi adenosin difosfat atau ADP dan ortofosfat, atau ketika ATP dihidrolisis menjadi adenosin monofosfat atau AMP dan pirofosfat. ATP sering disebut sebagai senyawa fosfat berenergi tinggi dan ikatan fosfoanhidridanya disebut sebagai ikatan berenergi tinggi. Senyawa-senyawa tinggi energi adalah senyawa yang banyak melepaskan energi bebas ketika mengalami hidrolisis. Istilah ikatan berenergi tinggi sering disimbolkan dengan P dan menunjukkan senyawa yang punya potensial transfer fosfor tinggi. Beberapa reaksi biosintesis dijalankan oleh nukleotida trifosfat yang analog dengan ATP, yaitu guanosin trifosfat atau GTP, uridin trifosfat atau UTP, dan citidin trifosfat atau CTP. Bentuk trifosfat nukleotida-nukleotida ini disebut dengan GDP, UDP, dan CDP. Dan bentuk-bentuk monofosfatnya itu disebut dengan GMP, UMP, dan CMP. Transfer gugus fosforil terminal dari satu ke lain nukleotida dapat terjadi dengan bantuan enzim nukleosida difosfat kinase. Nah, di sini terdapat
biosintesis ADP, ATP, GDP, dan GTP melalui metabolisme purin. Nah, di sini terdapat AMP yang ditambahkan ATP dengan bantuan enzim kinase akan menghasilkan 2 ADP. Lalu ADP ini ditambah dengan ATP dengan bantuan enzim kinase akan menghasilkan 1 ADP dan 1 ATP. Lalu melalui GMP yang ditambah ATP dengan bantuan enzim kinase akan menghasilkan 1 EDP dan 1 GDP. Nah, GDP ini ditambah ATP dengan bantuan enzim kinase akan menghasilkan 1 ADP dan 1 GTP. Lalu terdapat hubungan antara sintesis purin dengan siklus asam sitrat. Pada siklus nukleotida purin, yaitu jalur anaplerotik dalam fototrangka. Nah, dapat terlihat gambar siklusnya. Di yang pertama, AMP dibantu dengan enzim AMP deaminase akan menghasilkan IMP. Lalu IMP ini terdapat tambahan GTP plus aspartase dan dibantu dengan adenylsuksinat sintase yang merupakan enzim dari jalur purin de novo. Akan mengeluarkan GDP plus P dan menghasilkan adenylsuksinat. Nah, adenylsuksinat ini akan menghasilkan AMP dengan bantuan adenylsuksinase dan mengeluarkan fumarat. Nah, fumarat inilah yang akan digunakan dalam siklus asam sitrat. Fumarat yang dihasilkan mengisi kembali senyawa antara siklus asam sitrat yang hilang dalam reaksi samping amfibolik. Otot rangka umumnya kurang enzim-enzim anaplerotik dan mengandalkan peningkatan aktivitas AMP deaminase, adenylsuksinat sintase, dan adenylsuksinat liase sebagai kompensasinya. Oke, langkah selanjutnya adalah metabolisme purin dan pirimidin. Basa nitrogen, purin, dan pirimidin. Basa nitrogen adalah senyawa organik yang mengandung nitrogen dan bersifat basa. Dikenal dua jenis basa nitrogen, yaitu purin dan pirimidin. Purin disusun dari cincin yang memiliki 2 cincin, yaitu cincin 5 dan cincin 6, yang masing-masing mengandung 2 nitrogen. Pirimidin hanya memiliki cincin 6 yang mengandung 2 nitrogen. Ada 4 macam purin dan 4 macam pirimidin yang penting, yaitu untuk purin ada adenin, guanin, hiposantin, dan santin. Sedangkan untuk pirimidin ada sitosin, urasil, timin, dan asam orotat. Yaitu ada nukleosida. Apabila ribosa atau dioksiribosa ditambahkan pada basa nitrogen, senyawa yang dihasilkan diberi nama nukleosida. C1 dari ribosa berikatan dengan nitrogen 9 atau N9 dari basa purin atau N1 dari pirimidin. Pemberian nama nukleosida purin diberi akhiran osin dan nama nukleosida pirimidin diberi akhir idin. Disepakati bahwa nomor dengan aksen digunakan untuk atom cincin basa, misal 1 aksen, untuk membedakan dengan atom cincin dari gula. Jika tidak disebut, maka yang dimaksud dengan gula dan ribosa. Untuk membedakan 2 deoksiribosa digunakan tanda di sebelum namanya. Di sini ada untuk purin ada adenosin, inosin, dan guanosin yang berakhiran in. Untuk pirimidin ada uridin, sitidin, dan timidin berakhiran din. Lalu ada nukleotida. Dengan menambah 1, 2, atau 3 fosfat pada ribosa, maka akan menghasilkan suatu nukleotida. Pada umumnya, fosfat terikat dengan ikatan ester pada karbon 5 ribosa. Apabila ada lebih dari 1 fosfat, maka di antara fosfat tersebut terikat dengan anhidrida asam. 35-AMP menunjukkan ikatan ester fosfat pada 3 dan 5. Gugus hidroksiribosa dari adenosin. 2-GMP artinya fosfat terikat dengan ikatan ester pada 2 gugus hidroksil dari guanosin.
Lalu ada polinukleotida. Nukleotida terikat dengan 3,5-fosfodiester membentuk polinukleotida. Polimerasi ribonukleotida akan membentuk suatu RNA, sedangkan polimerisasi deoksiribonukleotida membentuk suatu DNA. Berikut adalah biosintesis purin dan pirimidin. Ada jalur de novo dan jalur salvage path. Hampir semua organisme mampu mensintesis nukleotida melalui jalur de novo. Juga dapat disintesis dari hasil pemecahan nukleotida yang telah ada atau salvage pathway recycle, yaitu degradasi purin dan pirimidin dari sel yang mati atau regenerasi atau dari makanan. Perbedaan untuk jalur de novo dan jalur salvage pathway sendiri ini adalah jalur de novo menggunakan molekul kecil untuk menghasilkan nukleotida, sedangkan jalur penyelamatan atau salvage pathway menggunakan basa dan nukleosida yang telah dibentuk sebelumnya untuk menghasilkan nukleotida. Jadi ini adalah perbedaan utamanya. Dan untuk lebih jauh lagi, perbedaan signifikan lainnya antara jalur de novo dan jalur salvage pathway adalah bahwa jalur novo terjadi di semua jenis sel, sementara jalur penyelamatan terjadi di jaringan tertentu di mana proses de novo tidak dimungkinkan. Selain itu, jalur de novo adalah jalur utama, sedangkan jalur salvage adalah jalur minor sintetis nukleotida. Nah, pertama ada biosintesis purin. Penemuan jalur biosintesis purin diawali dari penelitian tentang urin burung, terutama rentetan reaksi metabolisme pembentukan asam urat, suatu analog purin yang tak larut air. Berikut adalah sumber senyawa yang diperlukan untuk menyusun ke-9 atom cincin purin, yaitu asam aspartat atau N1, glutamin N3 dan N9, glisin C4, C5 dan N7, CO2, C6, dan turunan suatu karbon tetrahidrofolat atau THF 1 carbon derivatives C2 dan C8, koenzim THF yang berperan dalam metabolisme suatu karbon. Dalam biosintesis purin, atom-atom pembentuk purin ditambahkan secara bertahap ke ribosa 5-fosfat, sehingga purin disintesis langsung sebagai nukleotida oleh perakitan atom-atom penyusun cincin purin langsung ke ribosa. Lalu ada sifat dan fungsi purin. Sifat purin ini larut dalam pelarut nonpolar sehingga purin tidak larut dalam air. Derivat purin terdiri dari senyawa adenin, guanin, hiposantin yang kemudian di metabolisme berubah menjadi asam urat. Basa santin dan hiposantin merupakan basa minor yang terbentuk dalam degradasi purin. Fungsi purin sendiri adalah pembentukan ATP, RNA, dan DNA, pembentukan koenzim dasar NAD dan NADH untuk regulasi metabolik. Berikut adalah makanan yang mengandung purin. Yang pertama daging merah dan ayam, jeroan dan seafood, kembang kol dan bayam, nanas, durian dan nangka, serta alkohol. Pertama, ini adalah pembentukan ribosa 5-fosfat yang akan kita gunakan dalam jalur de novo dan jalur salvage pathway pada purin. Pertama adalah jalur fase oksidatif atau jalur pentosa fosfat yang digunakan untuk membentuk ribosa 5-fosfat. Glukosa difosforilasi sehingga menjadi glukosa 6-fosfat dikatalisis oleh enzim heksokinase. Pengubahan glukosa 6-fosfat menjadi 6-fosfogluconolacton yang dikatalisis enzim glukosa 6-fosfat dihidrogenase. Pada tahap ini juga menghasilkan molekul NADPH. Pengubahan 6-fosfogluconolacton menjadi 6-fosfogluconat dikatalisis oleh enzim laktonase. Pengubahan 6-fosfogluconoat menjadi riburosa 5-fosfat yang dikatalisis oleh enzim 6-fosfogluconat dihidrogenase. Pada tahap ini menghasilkan NADPH dan melepaskan CO2. Dan pengubahan ribosa 5-fosfat menjadi ribosa 5-fosfat gula berkarbon 5 atau pentosa oleh enzim fosfopentosa isomerase. Lalu ada purin jalur de novo. Di sini PRPP yang tadi kita gunakan nanti ditambah dengan glutamin akan berubah menjadi IMP. Nah, nanti di sini ada 11 tahap. Lalu IMP akan berubah menjadi GMP dan AMP, lalu GMP akan menjadi adenin, menjadi guanin, sedangkan AMP akan menjadi adenin. Nanti di sini ini adalah jalur anabolisme, sedangkan untuk hiposantin, santin dan asam
urat ini akan pada jalur katabolisme. Lalu selanjutnya ada pembentukan IMP. Pada tahap pertama, ribosa 5 fosfat yang sudah kita bentuk tadi pada jalur pentosa akan diaktifasi dan membentuk PRPP atau fosforibosil pirofosfat. R5P ini akan diaktifasi menggunakan ATP untuk membentuk PRPP dengan bantuan enzim ribosa fosfat fosfokinase. Lalu untuk tahap kedua adalah penggabungan N9 purin. Nitrogen amida dari glutamin akan menggantikan pirofosfat dan membalikan konfigurasi C1 dari alfa menjadi beta dengan bantuan enzim amidofosforibosil transferase. Reaksi ini melibatkan atom N9 purin dari glutamin. Selanjutnya penggabungan C4, C5, dan N7 atau glisin atom purin. Grup karboksil glisin dikombinasikan dengan grup PRA atau fosforibosylamin dengan bantuan enzim GAR glisinamid ribosida dengan bantuan GAR sintase untuk membentuk ikatan gugus karboksil glisin dan gugus fosforibosil dibutuhkan 1 ATP. Lalu pada tahap 4 adalah penggabungan atom C8 purin. Grup amino dari GAR glisinamid ribosida diformulasi atau ada penambahan gugus formil dengan menggunakan N10 dan membentuk FGAR atau formyl glisinamid ribosida dan dikatalisis oleh enzim GAR transformilase. Lalu pada tahap kelima adalah penggabungan atom N3 purin. Nitrogen amida dari sikon glutamin ditambahkan pada FGAR atau formyl glisinamid ribosida yang dimana reaksi ini bergantung pada ATP dan membentuk FGAM atau formyl glisinamid ribosida dan dikatalisis oleh enzim FGAM sintase. Lalu pada tahap 6 ini adalah pembentukan cincin imidazol. Penutupan cincin bergantung pada ATP yang dikatalisis oleh enzim AIR sintase atau aminomidazol ribosida dan membentuk 5 aminomidazol ribosida atau AIR. Penggabungan pada tahap ke-7 itu penggabungan atom C6 purin. Dengan bantuan ATP, reaksi penggabungan karboksilasi dari AIR dengan HCO3 atau bikarbonat akan membentuk CAIR atau karboksiminomidazol ribosida dan reaksi ini dikatalisis oleh enzim AIR karboksilasi. Lalu pada tahap ke-8 adalah penggabungan atom N1 purin. Aspartat ditambahkan dalam langkah ini dan bergabung dengan CAIR dan membentuk ikatan amida dengan C6 dan membentuk SAI CAR atau aminomidazol N-suksinalokarboksilamid. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim SAI CAR sintase dan untuk membentuk ikatan ini memerlukan 1 ATP. Lalu pada langkah sini adalah pengeluaran fumarat. Pada langkah ini ikatan fumarat terputus dan membentuk AICAR. Dan reaksi ini dikatalisis oleh adenylsuksinatillase. Lalu pada tahap ke-10 ada penambahan atom C2 purin. Grup amino dari AICAR atau aminomidazol aminoimidazol 4 karboksamidribosida akan bereaksi dengan N10 formal tetrahidrofolat dan membentuk FACAR atau formaminomidazol karboksimid ribosida dan dikatalisis oleh enzim AICR transformilase. Atom C2 dari purin akan berkontribusi dengan N10 formal tetrahidrofolat. Lalu pada tahap terakhir adalah pembentukan IMP. Pada reaksi terakhir secara enzimatis cincin FACAR akan menutup dan membentuk IMP. Lalu selanjutnya adalah sintesis GMP dan EMP dari IMP. Pertama ada pembentukan EMP terlebih dahulu. Pada tahap pertama, pada tahap ini aspartat mendonasikan grup amino. Grup amino dari aspartat secara enzimatis terhubung dengan IMP C6 purin
dan ditambahkan dengan GTP lalu membentuk adenosuksinat, dan reaksi ini dikatalisis oleh enzim adenosuksinat sintase. Lalu pada tahap kedua adalah eliminasi grup fumarat untuk membentuk AMP. Adenylsuksinat secara enzimatis dikonversi membentuk AMP dengan menghilangkan fumarat dari C6-purin dengan bantuan enzim adenylsuksinatase. Lalu selanjutnya adalah pembentukan GMP. Dihidrogenase IMP, pada tahap ini IMP secara enzimatif akan mengalami hidrogenase dan membentuk XMP atau xanthosin monofosfat. Dan dengan bantuan enzim IPM IMP dihidrogenase. Ion H+ dilepaskan dan ditangkap oleh NAD+ lalu membentuk NADH. Lalu amidasi XMP. Pada tahap ini XMP atau xanthosin monofosfat mengalami amidasi atau pembentukan amida dari grup amida glutamin dengan penambahan H2O dan hidrolisis ATP dan membentuk GMP. Reaksi ini dibantu oleh enzim GMP sintase. Lalu selanjutnya adalah biosintesis nukleotida purin dalam otot rangka. Diaminasi AMP menjadi IMP oleh AMP deaminase, diikuti oleh resistensis AMP dari EMP, enzim dari jalur purin de novo, adenylsuksinat sintase dan adenylsuksinat liase, sehingga terbentuk siklus nukleotida purin ini. Siklus ini mengkonversi aspartat menjadi fumarat plus NH4+. Meskipun siklus ini tampak banyak mengkonsumsi energi, tetapi berperan penting dalam metabolisme energi di otot rangka. Fumarat yang dihasilkan mengisi kembali senyawa antara siklus asam sitrat yang hilang dalam reaksi samping amfibolik. Otot rangka umumnya kekurangan enzim anaplerotik dan mengandalkan peningkatan aktivitas 18 AMP deaminase, adenylsuksinat sintase dan adenylsuksinat liase sebagai kompensasinya. Selanjutnya adalah sintesis purin salvage pathway. Enzim APRT membantu pembentukan AMP dengan menggunakan PRPP. HGPRT atau hiposantin guanin fosforibosil transferase membantu mengkatalisis reaksi analog untuk hiposantin dan guanin untuk membentuk IMP dan GMP dengan bantuan PRPP. Reaksi salvage ini melibatkan bahan setengah jadi hiposantin dan guanin. Reaksi salvage ini melibatkan resintesis nukleotida dari basa-basa melalui fosforibosil transferase basa dan ditambah PRPP menghasilkan nukleosida 5-fosfat ditambah PPI hidrolisis lebih lanjut dari PPI menghasilkan fosfat inorganik olopirofosfatase membentuk reaksi fosforibosil transferase yang bersifat irreversible. Lalu ada degradasi purin atau katabolisme purin. Nukleotida purin ini dikeluarkan dalam bentuk asam urat yang sifatnya tidak larut dalam air. Asam urat akan ikut dalam peredaran darah dan terikat dengan sodium urat, lalu masuk ke ginjal melalui urin. Hasil akhir katabolisme purin adalah asam urat. Asam urat hasil degradasi terbentuk, dia akan ditransportasikan dalam plasma, dan di plasma dia akan berikatan dengan natrium sodium urat di dalam sirkulasinya. Sampailah di ginjal untuk difiltrasi oleh glomerulus, kemudian direabsorpsi dan sebagian diekskresikan di dalam lagi di tubulus distal, dan hasil akhir diekskresikan via urin. Normanya 18-20% asam urat yang diekskresikan lewat urin akan dipecah menjadi CO2 dan NH3 dan dalam empedu masuk ke usus yang ada di siklus enterohepatik. Setelah larut dalam empedu, siklus enterohepatik kembali lagi ke usus, kemudian dipecah oleh flora normal usus. Berikut adalah katabolisme purin. Ini di sini dia hasil akhirnya akan membentuk asam urat. Di sini saya tidak akan menjelaskan lebih jauh, saya hanya akan menunjukkan gambarnya karena ini akan dijelaskan nanti pada sintesis asam urat. Lalu selanjutnya ada biosintesis pirimidin. Berbeda dengan purin, pirimidin tidak disintesis dengan turunan nukleotida.
Cincin pirimidin sudah dibentuk sebelum melekat atau berdikatan pada molekul ribosa 5-fosfat. Cincin pirimidin terdiri dari 6 atom dan dibentuk dari molekul prekursor yaitu karbomil P dan asam aspartat. Nah, di sini ditunjukkan N1, C6, C5 dan C4 dari aspartat, N3 dari glutamat, C2 dari bikarbonat. Mengingat molekul pirimidin lebih kecil daripada purin, maka sintesisnya lebih sederhana, tetapi berasal dari sejumlah komponen yang tersedia atau telah ada. Lalu ada sifat dan fungsi pirimidin. Sifat pirimidin ini larut dalam air, senyawa organik heterosiklik dengan cincin tunggal sudut 6. Derivat pirimidin terdiri dari senyawa sitosin, urasil, dan timin, sedangkan untuk fungsinya adalah pembentukan RNA dan DNA. Pertama adalah pirimidin jalur de novo. Pertama adalah pembentukan UMP. Yang pertama ini adalah pada tahap pertama sintesis karbonil fosfat. Dengan hidrolisis 2 ATP, bikarbonat dan amida nitrogen dari glutamin bergabung dan membentuk karbonil fosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim karbomil fosfat sintase 2. Lalu pada tahap kedua adalah sintesis karbonil aspartat. Karbomil fosfat bereaksi dengan aspartat dan membentuk karbomil aspartat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim ATKase. Lalu pada tahap ketiga adalah penutupan cincin dan formasi dihidrorotasi. Dengan reaksi kondensasi atau eliminasi, karbomil aspartat akan dikonversi menjadi gugus cincin dihidrorotasi. Reaksi ini dibantu oleh enzim dihidrorotasi. Oksidasi dihidrorotasi. Dihidrorotasi mengalami dihidrogenase menjadi orotate. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim dihidrorotasi dehidrogenase. Lalu pada tahap kelima adalah penambahan ribosa fosfat. Pada tahap ini orotat bereaksi dengan PRPP untuk membentuk OMP. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim orotate fosforibosil transferase. Lalu pada tahap ke-6 mengalami dekarboksilasi untuk menghasilkan UMP. OMP akan mengalami dekarboksilasi lalu menghasilkan UMP. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim OMP dekarboksilasi. Lalu selanjutnya adalah sintesis UTP dan CTP atau sintesis uridyl trifosfat dan sitidin trifosfat. UMP akan berubah menjadi UDP. Di sini uridyl monofosfat akan menjadi uridyl difosfat. Jadi sini ada ATP akan berubah menjadi AEP dengan bantuan UMP kinase atau uridyl monofosfat kinase. Lalu UDP akan berubah menjadi UTP. Di sini juga ada membutuhkan satu ATP. Di sini ATP akan menjadi ADP untuk membentuk uridyl trifosfat. Pada tahap ini membutuhkan NDPK atau nukleosida difosfat kinase. Lalu UTP berubah menjadi CTP. Uridyl trifosfat berubah menjadi sitidin trifosfat yang dikatalisis oleh enzim CTP sintase. Pada tahap ini glutamin menjadi glutamat dan pada reaksi ini pembentukan ini memerlukan satu ATP dan H2O. Lalu selanjutnya ada sintesis DTTP atau dioksitimin trifosfat. Pertama UDP, uridyl difosfat menjadi deoksiuridyl difosfat, dikatalisis oleh enzim ribonukleotiridotase akan membentuk NADPH berubah menjadi NAD plus H2O. Lalu DUDP menjadi DUTP, deoksiuridyl trifosfat. Di sini ada terjadi ATP menjadi ATP dengan bantuan enzim kinase. Lalu DUTP menjadi DUMP, dikatalisis oleh enzim DUTPase atau DUTP. PASE itu DUTP difosfatase. Lalu di sini H2O akan menjadi PPI. Lalu DUMP, deoksi uridyl monofosfat menjadi deoksi timin monofosfat, dikatalisis oleh enzim timidelat sintase. Di sini FH4 akan menjadi FH2.
Lalu selanjutnya DTMP menjadi DTDP, dioksi timin difosfat, dikatalisis oleh enzim DTMP kinase. Lalu DTTP menjadi DTTP atau dioksitimidin trifosfat. Ini akan dikatalisis oleh enzim DTDP kinase. Lalu DTP akan masuk ke DNA. Selanjutnya ada pyrimidine salvage pathway. Di sini ada urasil ditambahkan dengan ribosa 1-fosfat akan menghasilkan uridin plus fosfat inorganik, dikatalisis oleh enzim uridin fosforilase. Uridin atau citidin menggunakan ATP akan menghasilkan UMP atau CMP, uridin monofosfat atau citidin monofosfat, dengan bantuan enzim uridin citidin kinase. Di sini ATP akan berubah menjadi ADP. Lalu timin ditambah dioksi ribosa 1-fosfat menjadi timidin ditambah fosfat inorganik, dikatalisis oleh enzim timidin fosforilase. Lalu timidin ditambah dengan ADP, menggunakan ADP menjadi DTMP, dioksitimidin monofosfat. Di sini dikatalisis oleh enzim timidin kinase, ATP akan berubah menjadi ADP. Lalu selanjutnya adalah katabolisme pirimidin. Katabolisme pirimidin ini mengakibatkan degradasi cincin pirimidin menjadi produk-produk seperti substrat aslinya, yaitu aspartat, CO2, dan amonia. Beta-alanin dapat didaur ulang untuk mensintesis koenzim A. Koenzim A ini digunakan pada siklus asam sitrat. Dapat dilalui sitosin akan melepaskan NH4+ untuk dilepas sebagai atau NH4+ atau amonia untuk menghasilkan urasil, sedangkan 5-metil sitosin untuk menghasilkan timin juga akan melepaskan NH4+. Agar cincin ini, dua cincin dari urasil dan cincin dari timin ini terbuka, maka pertama-tama adalah direduksinya NADPH menjadi NAD+. Lalu atom kedua dan tiga dari kedua cincin ini akan dilepaskan sebagai karbon dan amonia. Lalu akan menghasilkan beta-alanin yang akan mensintesis koenzim A serta beta aminos isobutirat. Baik, yang selanjutnya adalah sintesis asam urat. Pada manusia, asam urat ini merupakan hasil akhir dari metabolisme purin. Purin seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ia adalah konstituen dari asam nukleat. Purin ini berasal atau didapat dari makanan seperti sayuran hijau, daging merah, dan kacang-kacangan. Kemudian bisa juga dari konversi dari asam nukleat. Jadi kita mempunyai DNA yang dimana DNA itu tersusun dari basa-basa asam nukleat. Nah, yang ini jadi nantinya asam nukleat ini nanti bisa dimetabolisme lebih lanjut menjadi purin. Kemudian ada juga sintesis de novo yang memang alami dari tubuh kita. Pembentukan asam urat ini dimulai dengan metabolisme dari DNA dan RNA menjadi adenosin dan guanosin. Proses ini berlangsung secara terus-menerus di dalam tubuh. Sebagian besar sel tubuh selalu diproduksi dan digantikan, terutama dalam darah. Nah, sebelum kita masuk ke gambar mengenai mekanismenya, di sini kita akan menjelaskan dahulu sedikit mengenai awal mula sintesis dari asam urat. Sintesis asam urat dimulai dari terbentuknya basa purin dari gugus ribosa, yaitu 5-fosforibosil 1-piroposfat atau PRPP yang didapat dari ribosa 5-fosfat yang disintesis dengan ATP atau adenosin trifosfat.
Reaksi pertama, PRPP bereaksi dengan glutamin membentuk fosforibosilamin yang mempunyai 9 cincin purin. Kemudian reaksi ini dikatalisis oleh PRPP glutamil amidotransferase, suatu enzim yang dihambat oleh produk nukleotida inosin monoposfat atau IMP, adenosin monoposfat atau AMP, dan guanin monoposfat atau GMP. Nah, ketiga nukleotida ini juga menghambat sintesis PRPP, sehingga memperlambat produksi nukleotida purin dengan menurunkan kadar substrat PRPP. Inosin monoposfat atau IMP merupakan nukleotida purin pertama yang dibentuk dari gugus glisin dan mengandung basa hiposantin. Kemudian inosin monoposfat berfungsi sebagai titik cabang dari nukleotida adenin dan guanin. Adenosin monoposfat atau AMP berasal dari IMP melalui penambahan sebuah gugus amino aspartat ke karbon 6 cincin purin dalam reaksi yang memerlukan GTP. Guanosin monoposfat atau GMP berasal dari IMP melalui pemindahan satu gugus amino dari aminoglutamin ke karbon 2 cincin purin. Reaksi ini membutuhkan ATP. Adenosin monoposfat mengalami deaminasi menjadi adenosin. Kemudian IMP dan GMP mengalami defosforilasi menjadi inosin dan guanosin. Basa hiposantin terbentuk dari IMP yang mengalami defosforilasi dan diubah oleh santin oksidase menjadi santin, serta guanin akan mengalami deaminasi untuk menghasilkan santin juga. Kemudian santin akan diubah oleh santin oksidase menjadi asam urat. Nah, ini merupakan mekanisme dari reaksi pembentukan asam urat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dimulai dengan AMP yang mengalami deaminase menjadi adenosin. Meskipun sebenarnya dia ini bisa diproses menjadi IMP oleh enzim AMP deaminase. Kemudian adenosin ini mengalami defosforilasi menjadi inosin oleh enzim adenosin deaminase. IMP ini sebenarnya tidak bisa diproses ulang menjadi inosin, tapi inosin dapat mengalami reaksi lain menjadi hiposantin oleh enzim purin nukleosida fosforilase, dan itu memunculkan ribosa 1-fosfat. Kemudian dari hiposantin ini, dia sebenarnya bisa diselamatkan pada jalur ini, tapi dia juga dapat dimetabolisme lebih lanjut oleh santin menjadi santin oleh enzim santin oksidase dan menghasilkan hidrogen peroksida. Lalu, santin ini dapat diproses lebih lanjut oleh santin oksidase menjadi asam urat. Lalu di sini juga ada purin lain yaitu GMP yang mengalami defosforilase menjadi guanosin yang kemudian dapat diproses menjadi guanin melalui fosforilasi nukleosida purin dan melepaskan ribosa 1-fosfat dari reaksi. Nah, setelah kita mendapatkan guanin, sebenarnya guanin juga dapat diselamatkan pada jalur ini, atau dia juga dapat dimetabolisme lebih lanjut oleh enzim guanose dan melepaskan ion amonium, kemudian yang kemudian santin juga dapat ditindaklanjuti oleh santin oksidase menjadi asam urat. Nah, GMP dan AMP ini keduanya mengarah pada produksi asam urat, dan pada intinya enzim santin oksidase ini berfungsi membuang kelebihan purin dalam bentuk asam urat untuk mempertahankan konsentrasi asam urat darah dalam batas-batas normal. Asam urat tersebut harus dikeluarkan dari tubuh. Sekitar 2/3 asam urat yang sudah terbentuk di dalam tubuh secara alami akan dikeluarkan bersama urin melalui ginjal.
Asam urat. Asam urat ini adalah asam lemah yang pada pH normal akan terionisasi di dalam darah dan jaringan menjadi ion urat. Dengan berbagai kation yang ada, ion urat akan membentuk garam. 98% asam urat ekstraseluler akan membentuk garam monosodium urat atau MSU. Pada arthritis gout, terjadi pembentukan kristal MSU monohidrat. Kelarutan dari asam urat di urin akan meningkat bila pH lebih dari 4. Secara umum, darah manusia mampu menampung asam urat sampai tingkat tertentu. Tetapi bila kadar asam urat plasma melebihi daya larutnya, misalnya lebih dari 7 mg per desiliter, maka plasma darah menjadi amat jenuh. Kemudian saat kandungan asam urat dalam tubuh meningkat, keadaan ini disebut hiperurisemia. Pada keadaan hiperurisemia ini, darah tidak mampu lagi menampung asam urat, sehingga terjadi pengendapan kristal urat di berbagai organ seperti sendi dan ginjal. Oke, selanjutnya adalah mekanisme pengendalian metabolisme nukleotida. Yang pertama ada mekanisme pengendalian purin. Jalur biosintesis purin dari ribosa 5-fosfat menjadi IMP diregulasi secara allosterik pada dua tahap pertama, ribosa 5-fosfat pirofosfokinase. Meskipun bukan tahap komitmen dalam sintesis purin, merupakan subjek penghambat umpan balik oleh ADP dan GDP. ADP dan GDP ini merupakan inhibitor umpan balik dari ribosa 5-fosfat pirofosfokinase. Reaksi pertama dari jalur biosintesis purin, enzim kedua adalah glutamin, fosforibosil pirofosfat amidotransferase memiliki dua situs atau tapak penghambatan umpan balik yang berbeda. Satu untuk nukleotida A dan yang lain untuk nukleotida G. Enzim ini diaktifasi secara allosterik oleh PRPP. Pada cabang pengubahan IMP menjadi AMP, enzim pertama dihambat umpan balik oleh AMP, sedangkan enzim di cabang yang mengubah IMP menjadi GMP dihambat umpan balik oleh GMP. Sumber energi ATP digunakan untuk sintesis GMP, sedangkan GTP digunakan sebagai sumber energi untuk sintesis AMP. Enzim yang mengkatalisis tahap berikutnya adalah glutamin fosforibosil pirofosfat amidotransferase. Memiliki dua situs allosterik, satu diikat oleh kelompok A, nukleosida fosfat AMP, ADP, dan ATP, sehingga terjadi penghambatan umpan balik. Yang lain diikat oleh kelompok G, PRPP, yang berperan sebagai feed forward atau aktivator dari enzim ini. Jadi kecepatan pembentukan IMP oleh jalur ini dikendalikan oleh kadar produk akhir, yaitu nukleotida adenin dan guanin. Jalur purin bercabang pada IMP, enzim pertama pada cabang AMP sintetase dihambat secara kompetitif oleh AMP. Pada cabang GMP, IMP dihidrogenase dihambat oleh GMP. Jadi nasib IMP ditentukan oleh kadar relatif AMP dan GMP. Lalu selanjutnya adalah mekanisme pengendalian pirimidin. Biosintesis pirimidin pada bakteria diregulasi secara allosterik pada aspartat transkarbamylase atau ATKase. Escherichia coli ATKase dihambat secara regulasi umpan balik produk akhir CTP ATP yang bisa dilihat sebagai sinyal baik yang untuk ketersediaan energi untuk penyediaan purin. Penyediaan purin adalah aktivator allosterik dari ATKase. CTP dan ATP berkompetisi untuk situs allosterik pada enzim pada bakteria UTP dan bukan CTP. Yang bertindak sebagai inhibitor umpan balik ATKase 48 pada CPS2 atau karbonil fosfat 2. Mengkatarsis tahap yang komit dalam sintesis pirimidin dan berperan sebagai titik fokus untuk regulasi allosterik. UDP dan UTP adalah inhibitor umpan balik dari CPS2, sedangkan PRPP dan ATP adalah aktivator allosterik. Dengan pengecualian ATP, senyawa-senyawa tersebut tidak digunakan sebagai substrat CPS2 atau aktivasi dua enzim dengan perkecualian ATP yang tidak menjadi substrat.
CPS2 atau aktivasi dari kedua enzim lainnya. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Di sini juga daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.